Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup fleksibel. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di Amerika, Pak Gunawan, orang-orang seringkali mengucapkan satu, ya mungkin disebut peribahasa ya, yaitu don't take life too seriously. Janganlah terlalu serius menghadapi hidup. Saya kira peribahasa ini mempunyai banyak kebenarannya. Terutama pada dewasa ini. Saya melihat salah satu sumber penyakit adalah ketegangan. Kita ini terlalu tegang ya. Dan kenapa tegang? Sebab kita menjalani hidup terlalu serius. Saya juga nggak berkata, anggaplah hidup ini sebuah permainan. Jadi kita sembarangan hidup. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah kita hidup tidak terlalu tegang. Sehingga bisa menjalani hidup ini dengan lebih santai dan rileks ya. Dan saya kira sikap-sikap seperti inilah yang akan membentuk sikap hidup yang sehat. Seringkali kalau kita tidak serius gitu ya. Lalu orang itu mengatakan kita itu tidak punya pendirian. Tidak tegas di dalam kehidupan ini, kurang tegas, kurang berpunya prinsip. Nah ini bagaimana Pak Paul? Saya kira yang dimaksud dengan fleksibel ya, bukannya berarti tidak berpendirian. Fleksibel itu bukanlah berarti kita selalu seperti bunglon, berubah-ubah sesuai dengan situasi atau mana yang menguntungkan kita. Tidak, bukan. Orang yang fleksibel ada kalanya akan tidak fleksibel dalam pengertian tidak mengubah pendiriannya. Dia akan berdiri dengan tegak dan berkata, inilah ya, pendirian saya dan saya akan terus pertahankan ini. Jadi yang saya maksud dengan fleksibel bukan itu. Jadi pertanyaan berikutnya lagi adalah pasti kalau begitu apa ya yang dimaksud dengan fleksibel di sini. Yang pertama adalah fleksibel menyadari bahwa hidup di tangan Tuhan. Jadi kita menyadari Tuhan bekerja sesuai rencananya dan kita hanyalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak semua hal bergantung pada kita. Nah kadang-kadang kita ini hidup seakan-akan semua hal bergantung pada kita. Kalau kita nggak ada, semuanya berantakan. Jadi kita ini merasakan tanggung jawab yang terlalu besar pada pundak kita. Nah, orang yang memikul tanggung jawab seperti itu akan susah fleksibel. Sebab dia merasa bahwa semua itu berpulang pada dia. Jadi dialah yang harus memutuskan segalanya. Yang saya ingin katakan adalah sadarilah bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dan bahwa semua hal dalam hidup ini sebetulnya berada pada tangan dia juga. Saya juga nggak berkata jadilah seorang yang fatalis. Yaitu ya udah dah terserah Tuhan semuanya, ya terserah Tuhan, nggak usah berusaha, nggak usah berbuat apa-apa. Bukan itu yang saya maksud. Kita bekerja, kita melakukan bagian kita, tapi berikan bagian Tuhan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil alih bagian Tuhan bahwa itu juga harus kita kerjakan. Ya mungkin yang sulit itu justru menentukan, oh ini bagian saya, ini bagian Tuhan gitu loh Pak. Saya pernah mendengar atau membaca sebuah pepatah yaitu jadilah dirimu, namun jadilah dirimu yang paling baik. Saya kira itu tamsil yang baik ya. Artinya adalah ya jangan kita juga cepat puas dan berkata ya saya hanya bisanya segini ya udah. Saya kira ya kita harus mencoba memaksimalkan. Namun setelah maksimal kita harus berhenti dan berkata tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Dan saya harus serahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang fleksibel menjadi orang yang lebih tenang ya. Nggak terlalu diburu-buru bahwa semuanya itu harus sesuai dengan rencana dia, kehendak dia.
bahwa masih ada Tuhan yang mengatur segalanya. Dan bahwa Tuhan berkuasa lebih dari kuasa kita sendiri. Sehingga yang mustahil bisa akan terjadi. Yang kita anggap nggak mungkin bisa, kok jadinya bisa. Karena Tuhan tetap berkarya. Ya. Dalam hal ini Pak Oleh, apakah itu tidak menyangkut temperamen seseorang? Memang ada orang itu yang memang serius gitu loh. Memang segala sesuatu itu dipikirkan dengan sangat detail, dengan apa. Tapi ada orang yang memang ya santai gitu loh. Saya kira ada pengaruhnya, Pak Gunawan. Itu betul ya. Ada orang-orang yang memang bawaannya terlalu serius ya. Sehingga menganggap semua hal itu serius dan sikapnya cenderung lebih tegang juga. Dan ada kebalikannya ya, orang yang lebih santai. Jadi ya kalau memang ada pengaruh dari kepribadian, masing-masing yang harus sadari. Mungkin yang terlalu santai itu perlu belajar untuk sedikit lebih menuntut diri, ya berdisiplin diri. Sedangkan yang terlalu serius harus belajar untuk mundur sehingga lebih kendor sedikit. Misalnya seperti itu. Berarti harus ada perubahan di dalam diri orang itu, Pak? Saya kira demikian. Jadi mesti ada perubahan. Nah ini membawa kita ke poin berikutnya Pak Gunawan. Sebetulnya apa sih fleksibel ya? Tadi saya katakan fleksibel orang yang menyadari ada Tuhan. Dan bahwa hidup ini di tangan Tuhan. Bahwa semua nggak bergantung pada dirinya. Nah orang yang fleksibel yang ciri keduanya adalah berani berubah. Sebab dia berani mengintrospeksi diri ya. Orang yang fleksibel itu orang yang berani melihat dirinya. Apa hal-hal dalam dirinya itu yang perlu diperbaiki, yang perlu ditambal. Sehingga ya akhirnya dia berani berubah. Orang fleksibel, orang yang sulit sekali melihat dirinya. Kalaupun melihat dirinya, melihat secara selektif. Hanya hal-hal yang ingin dia lihat, yang baik untuk dirinya, yang dia memang yakini sebagai dirinya. Tapi hal-hal yang dia lihat berlawanan dengan yang dia pikir tentang siapa dirinya. Nah, itu yang dia abaikan, dia nggak mau lihat. Jadi orang seperti ini, orang yang luar biasa kakunya dah. Hanya satu arah, melihat dari kacamata dia. Masukan dari orang, dia nggak akan serap. Ya. Apakah ada ciri yang lain di dalam diri seseorang yang fleksibel itu? Yang lain lagi adalah orang ini berani menerima yang tak diduga. Karena menyadari bahwa jika Tuhan yang memberi, Ia pula yang akan memampukan kita untuk menerimanya. Kadang-kadang kita ini mengatur hidup sedemikian rupa sehingga kita ini sudah bisa memproyeksikan hidup kita misalnya 25 tahun di muka. Semua harus terantisipasi. Nggak ada yang terduga itu. Yang nggak ada yang namanya tak terduga. Orang yang seperti ini saya kira akan cukup sengsara dalam hidup. Kalau hidup ini tidaklah berkembang seperti yang dia inginkan. Tapi orang yang fleksibel, orang yang bisa berkata, saya membuat rencana. Tuhan juga nggak melarang kita membuat rencana. Tapi seperti dalam Yakobus dikatakan, selalulah berkata jika Tuhan kehendaki. Ini bukan hanya basa-basi di mulut, tapi suatu keyakinan bahwa memang segalanya ditentukan oleh kehendak Tuhan. Nah, orang yang fleksibel akan bisa berkata, jika Tuhan kehendaki, rencanaku ini ya begini. Kalau Tuhan tidak kehendaki, ya tidak apa-apa. Jadi orang yang fleksibel, orang yang bisa menerima apapun porsi yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia lebih bisa untuk juga melewatinya. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang terkena serangan jantung, akhirnya menderita stroke untuk waktu yang cukup lama, namun ya bisa sembuh kembali. Saya tanya dia, apa kiatmu kok bisa melewati masa stroke itu, sedangkan dia orang yang sangat produktif sekali. Dia berkata pada akhirnya, kuncinya adalah bisa menerima. Bahwa inilah bagiannya dia, porsinya dia, bahwa sekarang dia nggak bisa selincah dulu lagi, dan sebagainya. Nah, orang yang bisa menerima kondisinya, inilah porsi yang Tuhan berikan, orang yang lebih bisa fleksibel, orang yang bisa jalan lagi dalam hidup. Gitu. Ya, seringkali justru kita itu menyesali yang terjadi di dalam diri kita. Kenapa saya sampai seperti ini? Gitu loh. Dan itu membuat kita makin tegang. Ya, saya kira
sebagai reaksi awal itu hal yang normal ya, apalagi kalau itu musibah yang berat. Kita bertanya, kok ini kok terjadi pada diri kita, nggak seharusnya lah terjadi. Itu reaksi yang alamiah saya kira. Namun setelah itu ya kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa lagi hidup di masa lampau dan berkata kok ini terjadi, kok ini terjadi. Nggak bisa. Kita harus berkata, inilah yang terjadi, inilah porsi saya. Ya udah, saya akan terima, saya akan jalan lagi. Jadi saya akan coba hidup produktif seperti yang Tuhan telah berikan kepada saya. Ya, jadi orang yang fleksibel itu bukan orang yang tidak punya pendirian, Pak Pal ya. Apakah ada suatu contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu, Pak? Sebelum kita ke Alkitab, Pak Gunawan, saya akan juga bisa menunjukkan orang yang fleksibel ya, yang saya tahu. Misalnya adalah Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada itu tidak bisa berjalan dari leher ke bawah, dia lumpuh. Umur 17 tahun dia terjun ke danau, dia sangka danaunya dalam, ternyata tidak dalam sehingga kepalanya menumbuk dasar danau, lumpuh dari leher ke bawah. Seorang gadis yang cantik, aktif, energik, tiba-tiba lumpuh. Ya, dia bergumul keras sekali sehingga mau mati dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bisa terima kondisinya dan Tuhan memakai dia di Amerika Serikat. Pelayanannya Johnny and Friends itu pelayanan yang Tuhan berkati. Menolong, memberikan bantuan kepada para penyandang cacat di sana. Nah, artinya apa yang terjadi? Johnny menerima porsinya. Tidak mudah, sudah tentu, penuh perjuangan, sudah pasti. Tapi akhirnya sewaktu dia bisa menerima, dia melihat Tuhan memakainya. Dia menjadi berkat buat penyandang cacat. Sebelum Johnny, belum ada, yang saya tahu ya, lembaga Kristen yang khusus menangani orang-orang yang menyandang cacat. Jadi setelah Johnny cacat, barulah dimulai dan dikembangkan kesadaran kepada para penyandang cacat ini. Jadi sekali lagi kita melihat orang yang berhasil menerima porsinya. Nah, itu salah satu ciri kefleksibelan. Yeah. Kalau di Alkitab yang saya langsung teringat adalah Ayub, Pak Gunawan. Ayub ini seorang yang kaya raya. Dikatakan dombanya ya 7.000-an, 3.000-an, anaknya, pesta, bersenang-senang. Hidup yang rohani, Ayub mempersembahkan korban. Kalau anaknya telah berdosa, jadi dia meminta ampun kepada Tuhan. Ayah yang teladan, cinta Tuhan, cinta keluarga. Tapi mengalami musibah, kehilangan anak-anaknya, mati semua, hartanya habis. Dan bahkan terakhir dia menderita penyakit. Penyakit yang membuat dia itu menggaruk-garuk kulitnya dengan beling karena begitu sakitnya dan gatelnya. Jadi menjadi begitu menjijikan. Sehingga dia sendiri berkata, teman-temannya menjauhkan diri darinya, sahabat karibnya meninggalkan dia, anak induk semangnya, dan bahkan kanak-kanak mengejek aku, katanya Ayub. Dan bahkan ini yang juga menyedihkan, bahkan nafasku pun, katanya Ayub, memancing kemarahan atau kebencian dari istrinya sendiri. Berarti dia sudah begitu terlempar jauh dalam hidup ini. Dan sudah tentu susah menerima hal-hal seperti itu. Susah sekali. Maka Ayub seringkali ya datang pada Tuhan dan berteriak, berseru, menggugat Tuhan. Dan gak apa-apa ya, Tuhan menerima. Tuhan mendengarkan, Tuhan gak memarahi Ayub. Karena Ayub kesakitan. Tapi ada perkataan Ayub yang ingin saya munculkan di sini. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dia mendasarinya atas satu hal yang sangat sederhana. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Suatu sikap hidup yang luar biasa. Inilah yang saya maksud dengan fleksibel. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi semua yang dia miliki, termasuk keluarganya, kesehatannya, dan harta bendanya. Dan dia mempunyai satu konsep yang jelas bahwa Tuhanlah pemilik
Jadi sebagai pemilik, Tuhan mempunyai hak untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dipinjamkannya kepada Ayub. Nah, saya boleh katakan Ayub itu tidak menggenggam hidup, Pak Gunawan. Kalau saya umpamakan seseorang yang memegang gelas ya, dia itu nggak bisa menggenggam gelas keras-keras. Bisa-bisa gelasnya pecah. Dia hanya cukup menggenggamnya supaya gelas itu tidak jatuh. Saya kira itulah sikap orang yang fleksibel dalam hidup ini. Dia tidak memegang kehidupan ini keras-keras sehingga nggak bisa hidup itu keluar dari tangannya. Yang dia miliki itu lepas dari genggamannya. Nggak bisa. Jadi sebaiknya kita hidup, kita peganglah hidup ini. Yang Tuhan berikan, kita pegang, kita terima, kita syukuri. Tapi kita nggak menggenggamnya keras-keras. Karena nanti suatu hari kalau Tuhan menghendaki untuk mengambilnya, dia harus memaksa kita membuka tangan. Dan itu akan sakit. Akan sakit sekali waktu tangan kita dia paksa buka untuk mengambil yang ada dalam genggaman kita itu. Ya, ini karena sikap kita itu seringkali menganggap bahwa apa yang kita miliki itu menjadi hak kita gitu Pak Bos. Seringkali begitu Pak Gunawan. Apalagi bagi kita ini yang telah bekerja keras ya. Dan berkata jeripayahku lah yang telah membuat aku memiliki semua ini. Siapa Tuhan yang memberikan? Enggak, saya kok yang bekerja. Keringat saya lah yang membuat saya memiliki semua ini. Kita lupa bahwa nafas kita pun diberikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan kita nafas, gak mungkin kita bisa bekerja dan memiliki semua itu. Jadi benar-benar yang kita miliki ini sangat-sangatlah sementara. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang kehilangan banyak Pak Gunawan dalam hidup. Orang yang kehilangan harta benda. Ada. Waktu dulu saya masih di Amerika, saya masih ingat Pak Gunawan, di Amerika itu tuh sering terjadi ya. Orang punya misalnya mall yang besar gitu. Tahu bangkrut habis. Tidak ada lagi sisanya. Jadi dalam waktu sekejap yang dia miliki itu tiba-tiba habis, nggak ada lagi. Nah itu sering terjadi di sana. Kadang-kadang buka toko besar sekali di beberapa tempat. Nggak bertahan berapa tahun, habis tutup semuanya. Nah benar-benar semuanya itu bisa melayang pergi. Nah, orang yang fleksibel, orang yang mengerti bahwa semua yang dia dapat pemberian Tuhan. Dan syukuri, terimalah, tapi jangan genggam keras-keras. Kadang-kala juga yang kita memang gak bisa hindari adalah kita lekat dengan semua itu Pak Gunawan. Apalagi kalau itu manusia ya. Anak, istri, suami, kita jadi lekat sekali. Maka waktu Tuhan ambil beratnya luar biasa. Itu bisa dipahami oleh Tuhan juga. Sebab waktu orang-orang yang kita kasih itu pergi atau meninggalkan kita, ya hati kita turut terrobek, turut tercabik ya dengan kepergiannya. Itu sangat melukai. Saya kira itu memang gak ada jalan pinggan ya, kita harus berduka, sedih. Namun ya kita ingatkan lagi, itu pun Tuhan berikan. Iya, nah itu untuk mempersiapkan diri atau mengubah diri Pak Pol ya, menjadi orang yang fleksibel itu gimana Pak Pol ya? Saya kira Ayub di sini mempunyai suatu sikap yang sudah jelas dari awalnya Pak Gunawan. Ayub pernah berkata begini nih, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah yang saya ingin tekankan adalah di sini. Ayub tahu bahwa hidup itu di luar kendalinya. Bahwa hidup itu sebetulnya bukan berada dalam genggamannya. Maka dia berkata, hidup bisa baik, hidup bisa buruk. Dan dia sadari, Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup ini. Maka dia juga yakini bahwa waktu dia menerima yang baik, Tuhan memberikan. Waktu dia menerima yang buruk, sebetulnya Tuhan pun terlibat memberikan yang buruk itu.
Ya, dan kita mungkin nggak bisa mengerti kenapa kok Tuhan menetapkan agar kita menerima yang buruk itu. Tapi Ayub, dan seharusnya kita juga menyadari bahwa memang hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimanakah kita bisa fleksibel dalam hidup? Kita mulai dengan suatu perspektif. Sebetulnya, hidup itu tidak dalam kuasa kita. Kadang-kadang kita lupa ini, Pak Gunawan. Kita berpikir kita yang memang menentukan hidup ini nih. Ada hal-hal yang memang kita bisa tentukan. Sampai titik tertentu lah kita ini turut berperan dalam menentukan hidup. Tapi sebetulnya setelah titik itu, benar-benar itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tapi perencanaan segala itu tetap mesti dikerjakan itu, Pak. Tetap mesti dikerjakan, tapi memang dengan suatu kesadaran bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi, dan itu memang di tangan Tuhan. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Ada anak-anak Tuhan yang pernah mengalami musibah atau pukulan-pukulan yang sangat hebat. Contohnya adalah Joseph Scriven. Itu adalah pengarang lagu Mana Ada Sobat Lagi, seperti Yesus Tuhanku. Sehari sebelum dia menikah, tunangannya mati, tenggelam. Nah, itu memukul dia sekali. Tapi dia bangkit, dia menuliskan lagu Mana Ada Sobat Lagi, seperti Yesus Tuhanku, setelah kematian tunangannya itu. Nah, tapi memang ya kita tahu setelah itu hidupnya nggak pernah sama. Dikatakan ya dia itu menjadi pengembara, menolong orang, tapi dia sendiri yang diketahui ya tidak pernah menikah atau berkeluarga lagi setelah itu. Apa yang dapat kita lihat? Hidup memang di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Ya, ada orang yang sudah merencanakan sesuatu, kemudian sesuatu terjadi. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, atau terjadi lagi musibah yang lain. Nah, itu semua adalah bagian hidup. Kita nggak bisa mengontrolnya. Kita yang terjun dalam bisnis misalnya, yakin sekali kerjasama ini akan menguntungkan. Boro-boro menguntungkan. Kerjasamanya ambruk. Pecah semuanya. Kepercayaan tiba-tiba nggak ada lagi. Terjadi konflik, harus berantakan. Banyak hal yang memang sebetulnya di luar tangan kita. Nah, orang yang fleksibel, orang yang mengerti prinsip itu. Ya, jadi sebenarnya setiap kita itu punya kemampuan untuk menjadi orang yang fleksibel, Pak. Sebetulnya, betul. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan, orang yang fleksibel adalah orang yang beriman. Nah, sekali lagi ini bukannya orang yang nggak pedulian dengan hidup makanya dia fleksibel ya. Bukan. Yang saya maksud adalah orang yang peduli dengan hidup, berbuat semaksimal mungkin, tapi dia tahu batasnya dan dia tahu ada bagian Tuhan. Dan dia menghormati bagian Tuhan itu. Nah, itulah orang yang beriman. Orang yang berkata, bagian ini saya kerjakan. Di luar itu, biar Tuhan yang kerjakan. Dan masih ada Tuhan dalam hidup ini. Bahwa dia masih bekerja. Itulah maksudnya yang saya maksud dalam tadi ya, orang itu beriman. Ya, dan sebagai orang beriman tentu prinsip hidup itu tidak hilang karena kita menjadi fleksibel ya. Iya, ya kita tetap punya prinsip, kita tahu apa yang kita yakini, namun dalam kenyataan hidup ini kita jalani juga berdampingan dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada bagiannya, kita ada bagian kita. Iya, di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ya sekeliling kita dan kadang-kadang kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri gitu Pak Bal ya. Betul. Dan ya susahlah orang yang nggak bersedia untuk menyesuaikan diri. Susahlah. Sekali lagi di sini bukannya menyesuaikan diri dengan dosa, dengan yang salah, bukannya, tapi dengan porsi kehidupan yang kita terima itu tuh. Ya, dan itu memang seperti tadi yang Pak Paul singgung, itu adalah sesuatu yang Tuhan perkenankan dan bahkan Tuhan ajarkan kepada kita untuk tetap hidup secara fleksibel di tengah-tengah masyarakat ini. Itulah yang Paulus katakan makanya Pak Gunawan. Aku telah belajar hidup dalam segala kondisi. Dan dia akhirnya simpulkan, dia bisa menanggung segalanya karena Kristus memberikan dia kekuatan. Tapi artinya apa? Dia setelah belajar, dia berkata,
Saya belajar hidup dalam kecukupan dan juga dalam kekurangan. Ya, dia terima porsi dia. Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin saya percaya sangat berguna bagi para pendengar dan kita sekalian untuk hidup bijaksana dan hidup luas di tengah-tengah zaman yang semakin keras ini. Ya. Terima kasih sekali banyak. Sama-sama. Para pendengar sekalian yang setia mengikuti acara Telaga ini, kami ucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami baru saja berbincang-bincang tentang fleksibel sebagai suatu sikap hidup yang sehat. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.